Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Kresnajaya, SSI MSI, dan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki, MSI, selaku dosen penguji saya pada seminar proposal hari ini. Yang saya hormati Bapak Siswanto, SSI MSI, dan Ibu Dr. Nurtiti Sunusi, SSI MSI, selaku pembimbing utama dan pembimbing pertama. Baik, izinkan saya Ummul Aulia Syam dengan NIM H0511911017 untuk mempresentasikan proposal yang telah saya kerjakan dengan judul Pemodelan Robust Spatial Darwin Model pada data kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode Estimator. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Melangkah ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi analis data spasial ini merupakan salah satu metode statistik untuk menganalisis data yang memuat informasi atribut dan lokasi geografis yang memiliki sistem koordinat lintang dan bujur. Dalam data spasial dibedakan menjadi 3 tipe data berdasarkan jenis datanya, yaitu data geostatistik, data area, dan pola titik. Nah, berdasarkan ketiga tipe data ini, maka pemodelan dalam data spasial juga dibedakan menjadi pemodelan dengan pendekatan titik dan pemodelan dengan pendekatan area. Selain itu, dalam pemodelan data spasial juga perlu memperhatikan adanya efek spasial, yaitu efek dependensi spasial dan heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial ini menunjukkan adanya keragaman antar lokasi, sedangkan dependensi spasial menunjukkan adanya keterkaitan antar lokasi objek penelitian. Apabila ditemukan adanya dependensi spasial pada data, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan regresi spasial yang merupakan analisis statistik yang mengukur hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor dalam model regresi dengan mempertimbangkan adanya efek spasial. Salah satu pemodelan dengan menggunakan regresi spasial adalah spatial Darwin model. Jadi model SDM ini adalah model regresi spasial yang menunjukkan adanya keterkaitan spasial pada variabel respon dan juga pada variabel prediktor. Akan tetapi dalam pemodelan regresi spasial seperti SDM ini terkadang ditemukan beberapa permasalahan, salah satunya adalah adanya pencilan spasial atau spatial outlier. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya pencilan spasial pada model regresi, maka dikembangkan suatu metode regresi robust yang dapat menghasilkan estimasi model yang resisten terhadap pencilan. Nah, metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Estimator yang merupakan gabungan dari metode dengan nilai breakdown point yang tinggi, yaitu Estimator, dan efisiensi yang tinggi dari Estimator. Sehingga regresi robust yang digunakan untuk mengatasi adanya pencilan spasial pada model SDM disebut dengan Robust Spatial Darwin Model. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat Sulawesi Selatan ini menduduki peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus TBC tertinggi. Dan juga jumlah penderita TBC per kabupaten kota di Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu sebanyak 18.863 kasus. Selain itu, berdasarkan WHO bahwa setiap tahunnya 1,5 juta orang meninggal karena TBC ini sehingga menjadikannya sebagai pembunuh menular teratas di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, bahwa Kota Makassar ini mempunyai penderita TBC terbanyak, yaitu sebesar 5.241 penderita, disusul Kabupaten Goa sebanyak 1.810 penderita, sementara Kabupaten Selayar mempunyai penderita TBC terkecil, yaitu sebanyak 220 penderita. Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan ini adalah dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperkirakan dapat mempengaruhi jumlah kasus tuberkulosis. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kasus tuberkulosis seperti kepadatan penduduk, rumah tangga yang ber-PHBS atau berperilaku hidup dan sehat, kemudian juga keluarga miskin. Selain itu juga TBC juga dapat disebabkan oleh status gizi dan juga pemberian vaksinasi juga dapat dipengaruhi oleh status gizi dan pemberian vaksinasi BCG. Nah, faktor-faktor ini memungkinkan adanya keragaman jumlah kasus TBC di setiap kabupaten kota sehingga menyebabkan beberapa nilai itu bisa saja memiliki nilai yang berbeda dari wilayah lainnya sehingga memungkinkan ditemukan adanya pencilan spasial pada data. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini difokuskan dalam pembentukan model RSDM untuk mengatasi adanya pencilan spasial pada model SDM dan juga mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Estimator.
Penelitian terkait RSDM ini sudah dilakukan oleh Hakim dan kawan-kawan di tahun 2020, yaitu pemodelan RSDM pada data angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah menggunakan estimasi M. Kemudian juga oleh Hovifat tahun 2022, yaitu pemodelan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Barat menggunakan RSDM dengan estimasi M. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa RSDM ini merupakan model yang baik untuk menjelaskan TPT di Provinsi Jawa Barat dan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah. Adapun rumusan masalah yang sejalan dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan, yang pertama yaitu bagaimana mengestimasi parameter pada model SDM dan RSDM, kemudian bagaimana perbandingan hasil model SDM dan RSDM pada data kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, dan faktor apa saja yang memengaruhi jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, batasan masalah dari penelitian ini yang pertama, matriks pembobot spasial didasarkan pada informasi jarak antar lokasi atau distance menggunakan metode inverse distance weight. Kemudian data yang digunakan adalah data kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kemudian metode estimasi pada regresi robust yang digunakan adalah metode estimator. Sedangkan penentuan model regresi terbaik berdasarkan nilai AKI Information Criterion dan juga adjusted R-square. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mendapatkan estimator parameter model SDM dan RSDM. Kemudian yang kedua membandingkan hasil model SDM dengan model RSDM pada data kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama, memberikan informasi tentang pemodelan regresi SDM dengan pembobot inverse jarak, kemudian memberikan informasi tentang analisis regresi RSDM menggunakan metode estimator sebagai salah satu metode dari regresi robust, kemudian memberikan inspirasi dan gagasan baru bagi pembaca dalam mengembangkan analisis regresi spasial, dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah ataupun masyarakat umum terkait faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus TBC di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu terkait tinjauan pustaka. Nah, yang pertama yang akan dibahas di tinjauan pustaka adalah regresi spasial. Kemudian yang selanjutnya itu matriks pembobot spasial menggunakan inverse distance weight. Kemudian identifikasi efek spasial yaitu efek heterogenitas spasial dan efek dependensi spasial. Kemudian masuk ke spasial Darwin model. Kemudian pengujian model regresi spasial ada 3, yaitu uji asumsi regresi, kemudian uji signifikansi parameter, dan uji kecocokan model. Selanjutnya itu pemilihan model regresi terbaik berdasarkan nilai AIC dan juga adjusted R-square. Kemudian pendeteksian pencilan menggunakan Moran scatter plot. Selanjutnya yaitu regresi robust menggunakan estimator, dan yang terakhir adalah kasus tuberkulosis. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk variabel respon dan variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama untuk variabel responnya yaitu jumlah kasus TBC per kabupaten kota, sedangkan untuk variabel prediktornya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk, kemudian persentase rumah tangga ber-PHBS, kemudian persentase imunisasi BCG, kemudian persentase gizi buruk, dan persentase penduduk miskin. Nah, ini adalah diagram alir dari penelitian yang saya lakukan. Kemudian di sini daftar pustaka yang saya gunakan. Di sini bisa dilihat bersama pada slide. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.